Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kemarin Ibu ngasih tugas tentang jurnal. Ibu rasa semuanya udah selesai. Nah, di sini Ibu ingin membahas jawaban dari jurnal yang kemarin Ibu bahas sebelum kita masuk ke HPP atau harga pokok produksi. Dah, ya. Kelihatan kan PPT-nya? Nah, ini soal kalian ya tentang berikut data persediaan PT Bahana bukan PKP bulan Januari 2018. Ada data persediaan, transaksi yang terjadi selama bulan Januari itu ada pembelian, pembayaran gaji, dan data persediaan akhir di tanggal 31 Januari. Nah, di sini kalian diminta buatlah jurnal untuk mencatat data tersebut. Nah, oke, sambil dilihat ya. Coba yang dari pembelian bahan baku. Ibu tanya satu-satu, siap-siap buku besarnya. Ibu tanya. Ibu sesuai absen, Ibu random ngacak ya. Oke, kita mulai dari pembahasan yang kemarin pembelian. Nah, kemarin kan Ibu udah kasih PPT kan. Ada pembelian, ada pemakaian bahan baku, persediaan bahan baku awal, persediaan bahan baku akhir. Itu masing-masing punya jurnal sendiri ya. Nah, oke. Di sini kalau nanti Ibu tanya, kalian buka videonya, jawab sesuai jawaban kamu ya. Coba Alma ada? Almaida? Ada, Bu. Oke, Alma, untuk yang pembelian bahan baku jurnalnya apa? Jurnal yang pertama, pada waktu terjadi transaksi pembelian bahan baku. Pembelian baku di debit sebesar 124.500.000 dan kas di kredit sebesar 124.500.000. Jurnal yang kedua, pada saat akhir periode ditutup dengan akun ikhtisar produksi. Ikhtisar produksi di debit sebesar 124.500.000. Pembelian bahan baku di kredit sebesar 124.500.000. Iya, betul. Coba kalian yang lain disamain ya. Nah, oke. Jadi, untuk yang jurnal pembelian bahan baku sama seperti yang Ibu berikan. Contohnya itu kalian tinggal dipindahin karena itu nggak ada perhitungannya. Langsung ke pembelian bahan baku ya. Karena di poin nomor 2 itu hanya transaksi yang terjadi selama bulan Januari, itu ada pembelian bahan baku. Tidak ada retur, tidak ada potongan pembelian. Jadi yang angka 124.500.000-nya itu langsung aja dimasukin ke jurnal. Next, pemakaian bahan baku. Najwa Rafifah mana? Iya, Bu. Oke, apa jurnal dari pemakaian bahan baku soal tersebut? Pemakaian bahan baku, penyelesaiannya persediaan bahan baku awal 41.500.000, pembelian bahan baku bersih 124.500.000 ditambah 166.500.000, lalu persediaan bahan baku akhir 37.500.000, 166 juta dikurang 37.500.000, hasilnya 128.500. Oke, sip. Nah, ikhtisar produksi 128.500.000 di debit, persediaan bahan baku akhir 37.500.000 di kredit, persediaan bahan baku awal 41.500.000 di kredit, pembelian bahan baku 124.500.000 di kredit. Sama semuanya ya. Najwa Rafifah dari angka berapa? Angka 2, Bu. Oke, angka 2, good ya. Jadi Ibu jelasin, Ibu ulangin lagi. Itu udah ada proses penyelesaian dari pemakaian bahan baku. Rumus dari cara mencari pemakaian bahan baku itu persediaan bahan baku awal ditambah pembelian bahan baku dikurang persediaan akhir. Kalau misalkan ada potongan pembelian berarti dia dikurang dulu sama potongan pembeliannya, baru dikurang lagi sama persediaan akhir. Nah, itu cara mencari pemakaian bahan baku. Nah, jadi jurnalnya yang ikhtisar produksinya 128.500.000, persediaan bahan baku akhirnya 37.500, itu ada debit. Terus
persediaan bahan baku awal 41.500 dan pembelian bahan baku 124.500. Oke, next. Keisha Salsabila. Ibu random ya. Ya Bu Adia. Oke, untuk yang persediaan bahan baku awal, jurnalnya apa? Ikhtisar produksi 41.500 di debit, persediaan bahan baku 41.500 di kredit. Oke, sip. Dari AK? AK2. AK2. Next. Khairunisa 1604. Itu nama siapa? Itu dari AK berapa Khairunisa? Mana Khairunisa? Enggak ada ya? Putri Duyanti. Iya Bu. Oke. Next. Persediaan bahan baku akhir. Persediaan bahan baku sebesar 37.500 di debit, ikhtisar produksi di kredit sebesar 37.500. Oke, sip. Bentar. Put, dari AK berapa, Put? AK2 Bu. AK2, sebentar. Tenaga kerja langsung, ikhtisar produksinya ada di debit sebesar 33.250.000. Biaya tenaga kerja langsungnya di kredit sebesar 33.250.000. Oke, sip. Dari AK berapa? AK2 Bu. AK2. Coba Ibu lihat lagi untuk absennya. Agustin Nurjana. Ada? Agustin Nurjana. Ada Bu. Oke, next yang BTKTL. Produksi tidak langsung. Jurnalnya apa? Ikhtisar produksi di debit 2.400.000, biaya produksi tak langsung di kredit 2.400.000. Biaya tidak langsung itu apa aja? Coba sebutin. Terdiri dari apa aja? Pembayaran gaji upah tak langsung. Oke, karena di situ nggak ada lagi tentang biaya bahan penolong ya. Nah di sini Ibu jelasin di yang poin biaya produksi tak langsung lainnya. Kalau misalkan di situ terdiri dari adanya biaya bahan penolong, terus biaya-biaya gaji tak langsung lainnya itu dimasukin ya, karena dia masuknya ke biaya produksi tak langsung lainnya. Dari AK berapa Neng? AK2 Bu. AK2. Ini kenapa Ibu AK2 semua ya? Padahal kan Ibu random. Terus Anggraini. Ada Anggraini? Iya. Anggraini dari AK? Ya Bu. AK berapa? 1. Oke, AK1. Apa yang BDP? AK1 Bu. Oke, barang dalam proses. Coba. Jurnalnya dicatat pada jurnal penyesuaian ikhtisar produksi di debit sebesar 33.750.000. Persediaan barang dalam proses awal sebesar 33.750 di kredit. Jurnal yang kedua, persediaan barang dalam proses akhir sebesar 30.750.000 di debit. Ikhtisar produksi sebesar 30.750.000 di kredit. Nah, oke. Di sini dijelasin ya, untuk jurnal yang BDP, kalau misalkan di dalam transaksinya itu ada 2 BDP, baik tanggal 1 maupun tanggal 31, berarti awal dan akhir dua-duanya ditulis, dimasukin jurnalnya. Tapi kalau misalkan yang diketahui hanya BDP akhir, ya udah berarti yang hanya jurnal BDP akhir. Terus setelah BDP kita masuk ke produk jadi. Produk jadi ada jurnalnya nggak? Ada jurnalnya nggak? Nggak ada ya. Produk jadi nggak ada jurnalnya, tapi dia produk jadi tidak ada jurnalnya, tapi nanti dia ada laporan produk jadi, yaitu setelah pencatatan laporan harga pokok produksi. Next berarti ada lagi kan satu lagi, penjualan produk jadi. Atau udah selesai? Produk jadi kan nggak ada jurnalnya. Iya. Nah di sini Ibu jelasin ya. Jurnal pencatatan produk jadi itu dilaksanakan apabila
produk tersebut itu dikenakan PPN. Apa kepanjangan PPN? Pajak bertambah nilai. Jadi produk jadi itu dikeluarkan, jurnalnya dikeluarkan apabila barang tersebut dikenakan PPN. Dan di dalam penyesuaian PPN tersendiri ada barang-barang tertentu yang tidak dikenakan PPN. Nah, untuk jurnal, Ibu kasih soal sekali lagi. Besok itu kalau nggak salah Ibu ada di jadwal AK2 ya. Ibu ada di jadwal AK2, terus hari Sabtu Ibu juga ada di jadwal AK3, AK1. Tapi Ibu nge-share soalnya langsung di grup ya. Nah, Ibu kasih soal satu lagi tentang jurnal. Tentang jurnal masih sama dengan ini juga. Kalian bisa kerjakan, dikumpulkannya boleh minggu depan, tapi dikerjakan nanti kita bahas lagi kayak gini. Nah, setelah kita pencatatan jurnal, baru langsung kita masuk ke proses pencatatan harga pokok produksi. Di sini Ibu sampaikan, karena sekarang nggak ada ujian nasional, itu biasanya ujian nasional itu yang lebih sering keluar jurnal, HPP, sama harga pokok jadi rumus-rumusnya. Karena sekarang nggak ada ujian nasional, ada ujian sekolah. Nah, di sini yang inti dari pembelajaran perusahaan manufaktur kelas 12 itu kalian harus menguasai, hafal dari rumus laporan harga pokok produksi. Harga pokok produksi, harga pokok produk jadi, pemakaian bahan baku. Nah, next setelah jurnal besok Ibu share tugas jurnalnya langsung di grup. Jadi nggak usah di Google Classroom ya. Langsung aja Ibu share tugasnya di grup. Nah, kalian kerjakan, nanti uploadnya di Google Classroom kelas masing-masing. Next baru kita masuk ke laporan harga pokok produksi. Cukup paham untuk pencatatan jurnal? Oke, cukup paham. Ya, ini Ibu sampaikan sedikit ya. Ikhtisar produksi sama harga pokok produksi itu sama di ide juga. Ikhtisar produksi dan harga pokok produksi ide juga, tapi bedanya kalau harga pokok produksi itu ada yang baru bergabung. Ya. Ikhtisar produksi, rumus ikhtisar produksi dengan rumus rumus dengan harga pokok produksi itu sama. Cuma bedanya kalau harga pokok produksi itu lebih rinci ya, misalkan biaya-biayanya. Jadi untuk materi 2 minggu pertemuan ini kita masih ngebahas jurnal. Besok setelah Ibu kasih soal di jurnalnya, langsung kita masuk ke pencatatan harga pokok produksi. Sebentar ya Zoom-nya ya, Google Meet-nya ya. Yang penting kalian udah ngerjain, dan yang udah selesai di upload nanti Ibu cek. Terima kasih untuk 34 orang yang hari ini bergabung. Harusnya kalian bobo cantik ya. Sama-sama Bu. Ya. Oke, sebentar Ibu mau screenshot nama-nama anak yang hari ini hadir buat absen. Oke, ada pertanyaan nggak? Nggak ada kan? Nggak ada Bu. Oke, sip. Ya intinya yang belum mengerjakan tugas segera kerjakan ya. Tapi Ibu percaya mungkin dari 35-34 siswa yang hari ini ikut, semua tugasnya dari awal pertemuan kita di kelas 12 pasti udah ngerjain semua. Nah itu dicicil, jangan sampai enggak. Sama yang PKL juga itu dicicil ya, karena Ibu nggak pernah ngasih tugas hari ini berikan, besok langsung dikumpulin ya, ada senggang waktunya. Nah itu tolong dimanfaatkan senggang waktu itu buat dikerjakan. Tidak ada alasan meskipun kalian PKL, kalau misalkan kalian mau usaha, kalian mau niat belajar di hari Minggu, baik itu malam Minggu, malamnya pulang PKL, itu pasti bisa dikerjain, apalagi yang udah selesai PKL. Kalau nggak ada alasan lagi kan, kalian di rumah dikerjain ya. Jadi itu pesan Ibu, tolong tugasnya itu jangan sampai numpuk ya. Kelas 12 kalian gak ada ujian nasional, tapi tetap ada ujian sekolah
dan uji kompetensi. Cukup sekian materi Ibu untuk pertemuan kita hari ini. Kalau misalkan ada yang masih kurang dipahami, bisa langsung komunikasikan dengan Ibu. Terima kasih untuk 34 orang ini, sudah Ibu screenshot nama-namanya untuk absen Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.